Perkenalkan, nama saya Nilu Bidena Damayanti, nomor absen 31 dari kelas B2 Denpasar. Di sini saya akan membuat video bimbingan belajar mengenai Bumiku Sayang, Bumiku Malang, yang dimana materi tersebut diambil dari buku IPAS kelas 5 SD dalam bab 4. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mengetahui perubahan bumi akibat tindakan manusia. Yang kedua, mengetahui perubahan bumi akibat peristiwa alam. Yang ketiga, memahami bahwa sampah dapat merusak lingkungan. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis sampah. Yang kelima, mengenal pengelolaan sampah metode 3R. Yang keenam, mengetahui interaksi manusia dan lingkungan. Yang ketujuh, memahami permasalahan lingkungan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Guru Surama Kota. Umur saya 10 tahun dan kelas saya kelas 5 SD. Dan alamat saya di Banjar dan Kayu Baleran, Pengui Badung. Halo Adik, Kakak, apa kabar? baik kakak. Nah, sebelumnya Adik apakah tahu apa penyebab dari bumi itu berubah? Belum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang mengapa bumi itu berubah. Nah, perubahan bumi itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Nah, adapun faktor manusia yaitu dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki peran besar di bumi, maka segala tindakan manusia dapat merubah bentuk bumi. Seperti tindakan manusia dapat merubah bentuk bumi itu seperti penyedotan air dari bawah tanah, penggundulan hutan, dan mengubah hutan menjadi pabrik, ladang maupun pemukiman. Nah, di sini kakak memiliki salah satu gambar tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu penggundulan hutan. Yang dimana awalnya hutan ini sangat penuh dan lebat, ditumbuhi oleh pohon-pohon, sehingga dikarenakan tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, hutan ini menjadi kering dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab itu tidak melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, sehingga hutan itu menjadi kering dan gugur. Nah, selanjutnya ada faktor alam. Faktor alam itu merupakan peristiwa alam terjadi karena aktivitas bumi, dan apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerugian bagi manusia, maka disebut dengan bencana alam. Nah, Adik tahu nggak bencana alam apa yang ada di Indonesia? Tahu kak, gunung meletus. Gunung meletus. Nah, gunung meletus itu tahu nggak disebabkan karena apa? Tidak tahu. Nah, gunung meletus itu, nah ini ada contoh dari bencana alam gunung meletus, yang dimana gunung meletus itu terjadi ketika endapan magma yang terdapat di perut bumi didorong keluar. Nah, gunung meletus juga mengeluarkan beberapa material seperti bebatuan kerikil, abu vulkanik, dan sebagainya. Nah, material yang dikeluarkan oleh gunung meletus ini dapat merubah bentuk bumi seperti yang ada lihat ini. Jika gunung meletus akan meninggalkan dan merubah bentuk dari gunung ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang B, yaitu lingkungan menjadi rusak. Nah, sebelumnya apakah Adik sudah pernah mengamati lingkungan sekitar Adik? Sudah. Sudah. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar Adik? Banyak sampah. Banyak sampah. Nah, Adik apakah tahu sampah itu dapat merusak lingkungan dikarenakan manusia yang sering membuang sampah sembarangan, dan sampah itu juga dapat mencemari lingkungan seperti mencemari udara, air, dan tanah. Nah, adapun jenis-jenis sampah yaitu sampah organik, anorganik, sampah berbahaya dan beracun atau B3. Nah, Ada tahu sampah organik itu sampah apa? Tidak. Nah, sampah organik itu merupakan sampah yang mudah terurai, seperti
dedaunan, sisa makanan, kotoran hewan, sayur-sayuran gitu. Nah, kalau sampah anorganik itu apakah Adik tahu? Tidak. Tidak. Nah, sampah anorganik itu sampah yang sangat sulit diurai atau sangat sulit membusuk, berbeda dengan sampah organik yang tadi. Nah, contoh sampah anorganik itu yaitu sampah plastik, kaleng, botol, kaca, dan besi berkarat. Kalau bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu Adik tahu? Tidak. Tidak. Nah, bahan berbahaya atau beracun itu merupakan mengandung racun yang tidak baik untuk kesehatan seperti pembasmi serangga, pembasmi nyamuk, pembersih kaca, pengharum ruangan itu termasuk ke dalam jenis sampah yang berbahaya. Nah, nanti kakak akan mengajak adik ke TPA agar adik mengetahui yang mana sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu. Nah, selanjutnya pengelolaan sampah dengan metode 3R, yang dimana 3R itu reuse, reduce, dan recycle. Nah, apakah adik tahu reuse itu apa? Tidak. Tidak. Nah, reuse itu merupakan menggunakan ulang, seperti kita dapat menggunakan kembali misalnya sampah plastik dari pembungkus plastik kita bisa gunakan kembali agar tidak membuangnya dan mencemari lingkungan. Dan reduce itu merupakan mengurangi. Kita juga bisa mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas belanja atau tote bag agar tidak membawa tas kresek. Recycle, yang dimana recycle itu kita mendaur ulang sampah yang bisa kita daur ulang, yaitu sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, sampah organik kita bisa daur ulang menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman. Sedangkan sampah anorganik kita dapat mendaur ulang menjadi kerajinan ataupun kerajinan tangan yang lain. Nah, di sini ada interaksi manusia dan lingkungan, yang dimana manusia akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti adapun contoh dari interaksi manusia dan lingkungan secara negatif maupun positif, yaitu yang negatif yaitu manusia membutuhkan ikan, tetapi dengan cara yang tidak baik, seperti menangkap ikan menggunakan bom dan menimbulkan permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan. Yang kedua yaitu ada permasalahan lingkungan, yang dimana permasalahan lingkungan itu yaitu tindakan manusia seperti eksploitasi air bawah tanah yang menyebabkan permasalahan lingkungan, penurunan dataran tanah. Yang kedua yaitu penebangan hutan liar, yang dimana permasalahan lingkungan yaitu tanah longsor dan banjir. Yang ketiga, mencari ikan menggunakan bom. Permasalahan lingkungan yang didapat yaitu kerusakan terumbu karang. Yang keempat yaitu tindakan manusia, pembangunan pabrik. Nah, pembangunan pabrik itu dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah dikarenakan limbah yang dari pabrik tersebut. Yang kelima yaitu penggundulan hutan. Permasalahan lingkungannya yaitu pengurangan resapan air, karena pada dasarnya pohon itu merupakan alat sebagai air itu meresap agar tidak terjadi tanah longsor.
Demikian video bimbingan belajar mengenai Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya Nia Damayanti, Saya Mahkota. pamit undur diri. Om Santi 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 Om.